Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang komunikasi bersama saya Sumadi. Kajian komunikasi pada kesempatan ini yaitu komunikasi kelompok, tepatnya komunikasi kelompok kecil. Nah, komunikasi kelompok kecil itu terjadi di dalam kelompok yang berisi 3-12 orang anggotanya. Nah, fokus komunikasi adalah interaksi langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, antara anggota berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama di antara anggota kelompok itu. Nah, kelompok ini efektif untuk pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan. Sebagai contoh, kelompok tani misalkan bagaimana memecahkan agar hasil pertanian lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana misalkan pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, mengganti pupuk kimia dengan pupuk organik yang dipandang lebih baik untuk produksi pertanian. Nah, dalam komunikasi kelompok kecil ini partisipasi aktif semua anggota menjadi kunci keberhasilan. Nah, prinsip-prinsip komunikasi kelompok kecil, prinsip pertama adalah interaksi terbuka. Jadi di antara anggota kelompok tidak ada yang menutup-nutupi, tidak ada yang bersekongkol di antara kelompok kecil itu para anggotanya, tetapi semuanya melakukan interaksi secara terbuka dan bertanggung jawab. Yang kedua, kohesi dan tujuan bersama harus dijaga oleh semua anggota. Jadi tujuan, kohesi, kerukunan, harmoni antara anggota menjadi komitmen semua anggota harus dijaga. Yang ketiga, pengelolaan konflik membantu dinamika positif. Konflik yang tidak terkelola dengan baik akan menghancurkan bangunan komunikasi kelompok. Oleh karena itulah, setiap anggota harus memiliki peran yang jelas sehingga setiap anggota dapat memberikan umpan balik yang konstruktif, yang itu merupakan faktor penting di dalam komunikasi kelompok. Nah, ukuran dan efektivitas kelompok dalam beberapa kajian bahwa kelompok beranggotakan 3-8 orang itu lebih efektif dibanding misalkan 3-12 orang gitu ya. Nah, artinya bahwa ukuran kelompok itu mempengaruhi intensitas komunikasi. Kelompok kecil atau kelompok yang anggotanya lebih sedikit itu mendorong partisipasi aktif semua anggota. Semakin besar kelompok, sebaliknya ini ya akan semakin kompleks ya interaksinya. Nah, oleh karena itulah kelompok kecil itu akan memungkinkan kolaborasi yang erat. Nah, terkait dengan komunikasi kelompok itu juga kaitannya dengan kohesi kelompok. Nah, kohesi kelompok adalah kedekatan interpersonal anggota. Jadi semakin tinggi kohesi, semakin akan baik komunikasi terjadi. Nah, oleh karena itulah kohesi itu akan menciptakan kepercayaan dan komitmen bersama. Nah, dalam konteks kohesi ini, maka kepemimpinan berperan penting di dalam menjaga kohesi. Kohesi itu akan memengaruhi produktivitas kelompok. Nah, bagaimana kepemimpinan dalam komunikasi kelompok? Nah, pemimpin berfungsi memfasilitasi diskusi atau musyawarah ya, dan pengambilan keputusan. Nah, untuk itu maka pemimpin harus mendorong partisipasi dari para anggotanya dan juga menjaga keseimbangan anggota di kelompok tersebut. Oleh karena itulah konflik harus dikelola dengan bijak oleh pemimpin. Jadi kepemimpinan efektif itu akan meningkatkan produktivitas kelompok. Artinya bahwa pemimpin harus mengarahkan kelompok untuk fokus pada tujuan. Nah, terkait dengan komunikasi kelompok juga terkait dengan faktor motivasi anggota.
Artinya apa? Menurut beberapa kajian bahwa motivasi memengaruhi partisipasi aktif anggota. Individu yang termotivasi itu akan memberikan kontribusi yang lebih besar pada kelompok di mana dia berinteraksi atau dia bernaung. Nah, motivasi kolektif, artinya semua anggota di dalam kelompok itu termotivasi, itu akan meningkatkan keselarasan tujuan. Tanpa motivasi, ya, anggota cenderung akan pasif. Oleh karena itulah dapat disimpulkan bahwa motivasi itu sangat terkait erat dengan kohesi kelompok. Fungsi pemimpin juga harus menjaga bagaimana setiap individu atau anggota dari kelompok itu termotivasi, sehingga ia akan berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kelompoknya. Konflik dalam kelompok. Nah, kelompok juga kadang tidak terhindarkan dari konflik. Tetapi konflik itu memang dapat membangun atau juga merusak komunikasi. Nah, kalau konfliknya yang positif, ya, itu akan menghasilkan solusi yang kreatif. Adu ide, adu gagasan itu biasanya bagian dari konflik positif, yang itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kreatif gitu. Tetapi konflik destruktif, ya, itu berbahaya, akan mengganggu dinamika kelompok. Misalkan satu sama lain antar anggota kelompok saling menjatuhkan, bukan bagian dari tim. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itulah pengelolaan konflik ini tugasnya pemimpin di kelompok itu. Kompetensi dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin kelompok. Nah, kompromi dan musyawarah itu salah satu solusi bagaimana akan membantu mengatasi konflik. Nah, di era digital sekarang tentu pengaruh teknologi itu sangat penting dalam proses komunikasi kelompok. Komunikasi teknologi informasi itu akan memfasilitasi bagaimana komunikasi di antara anggota kelompok walaupun berjauhan itu akan tetap berjalan dengan efektif, efisien. Tapi perlu diingat bahwa teknologi memang meningkatkan fleksibilitas satu sisi, di sisi lain juga memiliki keterbatasan. Maka wajib sesungguhnya bagi setiap anggota kelompok memiliki penguasaan terhadap teknologi, karena itu bagian untuk memperlancar, memfasilitasi komunikasi. Nah, ada sejumlah hambatan-hambatan komunikasi di dalam kelompok kecil. Pertama, kurang partisipasi para anggota itu akan mengurangi efektivitas. Yang kedua, dominasi oleh anggota tertentu itu akan menghambat diskusi dan komunikasi yang setara. Misalkan berbagai persoalan organisasi, berbagai persoalan berbagai persoalan kelompok dihandle oleh 1-2 orang saja. Hal-hal terkait dengan masalah kelompok hanya isunya itu bergulir di beberapa anggota kelompok saja, tidak merata. Ini akan mengganggu. Ketiga, persepsi negatif antara anggota membuat komunikasi kurang efektif. Nah, karena diawali tidak ada keterbukaan di antara anggota, biasanya nanti akan memunculkan persepsi negatif. Yang terakhir, masalah teknologi juga bisa mengganggu komunikasi. Karena misalkan infrastruktur yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok tidak setara atau sama dengan anggota kelompok yang lain. Nah, komunikasi kelompok di dalam Islam, kita mengenal istilah syuro, adalah bentuk komunikasi kolektif di dalam Islam. Musyawarah menekankan partisipasi aktif semua anggota. Prinsip seperti kejujuran atau sidik dan penghormatan atau ikram kepada orang lain ini sangat penting di dalam Islam, sehingga ghibah dan fitnah harus dihindari untuk menjaga keharmonisan. Islam menekankan komunikasi yang etis tetapi sekaligus bertanggung jawab. Studi kasus tentang ukuran kelompok, intinya bahwa penelitian beberapa ahli seperti Lowry itu menunjukkan bahwa kelompok kecil lebih efektif. Kelompok kecil menghasilkan partisipasi lebih aktif gitu. Artinya ukuran kelompok memengaruhi intensitas komunikasi.
Kelompok besar cenderung lebih kompleks, sehingga hasil penelitian ini mendukung pentingnya ukuran kelompok memengaruhi kelancaran dalam proses komunikasi kelompok kecil. Kemudian pengaruh teknologi pada komunikasi kelompok. Penelitian Strijbos dan Stahel misalkan menyoroti tentang platform teknologi yang memperkuat komunikasi jarak jauh, tetapi juga harus diperhatikan tentang hambatan teknis seperti koneksi dan infrastruktur yang tidak merata di antara para anggota. Tetapi memang penggunaan teknologi informasi ini prinsipnya meningkatkan aksesabilitas dan kelancaran dalam komunikasi di antara anggota kelompok. Kemudian juga umpan balik dan evaluasi kelompok. Jadi beberapa kajian menunjukkan bahwa umpan balik konstruktif itu membantu pengembangan kelompok. Evaluasi rutin juga meningkatkan kualitas diskusi. Kritik yang sehat itu akan memotivasi anggota. Nah, evaluasi ini juga akan mencegah masalah berulang, ya. Sehingga umpan balik menjadi faktor penting untuk perbaikan terus-menerus di dalam komunikasi kelompok. Kesimpulannya, pertama, komunikasi kelompok kecil membutuhkan keterbukaan dan partisipasi. Kohesi, kepemimpinan, dan motivasi sangat penting di dalam komunikasi kelompok kecil. Hambatan seperti konflik dan masalah teknologi ini harus dikelola oleh pemimpin di dalam kelompok dengan baik. Prinsip komunikasi Islam itu memperkaya dinamika kelompok. Penerapan yang tepat akan meningkatkan efektivitas komunikasi. Demikian, terima kasih. Mari kita berdiskusi untuk memperluas cakrawala kita di dalam komunikasi kelompok.